Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini adalah emas hasil dari bebatuan di sekitar kita, guys. Di Cianjur ini terdapat titik-titik deposit emas, guys, ya. Di Jawa Barat ini banyak, guys, ya. Kalau kita tahu bagaimana cara mendeteksinya, guys, ya. Nanti saya akan sepil, guys, bagaimana cara mengetahui titik-titik di mana mineral-mineral logam mulia tersebut bisa ditemukan, guys, ya. Oke, ini saya akan sepil singkat aja ya, review singkat bagaimana caranya mengolah emas dari bebatuan, guys. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan, jikalau nih, guys, ya, jikalau kita menemukan batu yang unik, yang terdapat kuarsanya, kemudian ada piritnya, kita pertama-tama kita hancurkan dulu bebatuan itu, guys. Setelah dihancurkan, ya, kita bisa mengambil konsentrat terberatnya, guys, dari serbuknya, ya, dari debu bebatuan yang sudah hancur itu kita ambil konsentrat terberatnya, guys. Jadi misalkan kita dapat batu sekitar 10 kilo gitu, guys, ya. Itu nanti setelah diberi air kita lakukan deplang itu, ya, dilembang lah gitu, ya. Itu nanti kita ambil logam terberatnya, ya, mungkin hilang sekitar 3/4-nya, guys, ya. Kalau misalkan 10 kilo mungkin kita dapat konsentratnya sekitar 1 on gitu, guys, ya. Oke, guys, setelah kita deplang dengan air, kita ambil konsentrat terberatnya. Setelah kita ambil konsentrat terberatnya dari bebatuan 10 kilo itu, kita mendapat konsentrat terberatnya sekitar 1 on, guys, ya. Nah, setelah mendapatkan konsentrat terberatnya, kita proses kimia, guys, ya. Bisa sistem basa atau juga asam. Nah, di sini saya menggunakan sistem asam, guys, atau air keras lah, ya, kalau bahasa tenarnya, ya. Saya menggunakan asam nitrat, guys, ya. Sebelumnya saya treatment dulu menggunakan sulfat, guys. Nah, setelah kita lakukan treatment, ya, menggunakan sulfat dan kemudian nitrat, kemudian kita lakukan setelah ini regia, guys. Batuan yang 1 on itu kita regia, ya. Ini proses regia ini cuci kimia, ya, atau cukim, ya. Kita ambil untuk mineral logam emasnya saja, guys, ya. Kalau yang lain biarkan aja jadi air, masih di air aja, guys. Jadi kalaupun ada emasnya kita ambil emasnya aja, guys, ya. Nah ini, guys, ya. Setelah diregia, ya. Nah, ini konsentratnya. Kemudian itu udah ada penyaringan dari yang kuning. Jadi air yang kuning ini, guys, ini adalah hasil penyaringan air kaya dari proses regia itu, guys, ya. Jadi setelah konsentrat batu itu setelah ditreatment, kemudian kita regia. Setelah diregia, air kayanya kita saring, guys, untuk diambil air kayanya, ya. Nah, air regia ini berwarna kuning pekat ini, guys, ya. Ini campuran dari logam-logam yang larut, guys. Ya, tentu saja di sana terdapat mungkin ada juga banyak metaloid, guys, ya. Metaloid itu adalah mungkin logam pengotor, guys. Kemudian kalau ada tembaga juga larut, kemudian kalau ada besi juga larut, dan juga di situ kalau ada emas atau palladium, guys, dia ikut larut juga, ya. Nah, setelah ini bagaimana? Ya, kita tinggal larutkan aja, guys, dengan larutan khusus untuk menangkap emasnya saja, guys, ya. Kalau yang lain seperti tembaga, PB, timah, ya, kemudian besi, kita udah nggak usah ambil dah, karena itu bukan target kita, guys, ya. Target kita adalah emasnya aja. Nah, guys, setelah air kayanya kita ambil, kita saring, ya, sampai jernih.
Kemudian airnya yang kuning itu, kuning pekat itu guys, kita ambil logam emasnya aja guys ya. Di situ terdapat beberapa logam yang larut dari bebatuan ya. Nah, kita ambil emasnya saja guys ya. Jadi kalau nggak ada emas, nggak ada yang ngendap nantinya guys ya. Nah, dengan cara apa? Dengan apa kita mendapatkan endapan emas ini? Kita menggunakan pengendap yang khusus emas guys ya. Kalau dari sistem asam mengolahnya itu, kita endapkan dengan serbuk SMB guys ya. Apa itu SMB? SMB adalah sodium metabisulfit guys. Nah, sodium metalbisulfit itu ya, dia bersifat pH basah guys, pH basah ya. Sedangkan asam itu pH-nya asam atau di bawah 7 guys ya. Kalau SMB ini pH-nya itu pH basah guys. Jadi asam ketemu basa, maka disitu akan terjadi pengendapan. Dan untuk SMB ini guys ya, kita akan mendapatkan endapan hitam pekat atau coklat seperti ini guys ya. Ini adalah sudah emas guys ya. Sementara untuk besi, timah, tembaga, nikel dan yang lainnya itu tidak mengendap guys. Yang mengendap dengan SMB ini dipastikan ini emas guys ya. Oke, setelah mendapatkan endapan emasnya seperti ini guys, ini sudah menjadi bulyon ya. Kita tinggal bakar aja. Nanti endapan ini akan menjadi logam guys. Seperti apa logamnya? Yuk kita langsung bakar aja. Oke guys, kita ambil ya konsentrat emasnya yang sudah kita saring dari tisu. Kita langsung pintal-pintal aja ya supaya padat ya. Kita pencet-pencet, kemudian nanti ujung kertas tisunya yang atas dibuang aja guys ya, diambil yang padatnya aja yang di bawah. Oke, setelah ini guys, kita persiapkan pembakaran ya, apinya ya. Ini saya gunakan api dengan las pemotongan guys ya. Apinya bisa mencapai 1200 sampai 1500 derajat. Itu cukup untuk mencairkan logam guys ya. Nah, ini dengan oksigen ini tekanan dan panasnya ini sangat-sangat luar biasa guys, bisa dengan cepat melogamkan ya. Oke, kita lanjut aja. Oke guys, hanya beberapa menit ya, bulyonnya sudah menjadi logam guys. Dan ini logam emas solid ya. Ini bentuknya masih hitam, itu bukan karena emasnya warna hitam atau kotor ya, tapi ini dari sisa pembakaran ya, atau kimianya dari borak ya, borak sisa pembakaran. Jadi kita harus bersihkan selanjutnya guys ya. Bersihkan sisa pembakarannya atau borak kimianya dengan merendamnya dengan sulfat guys, supaya bersih ya, terlihat emasnya. Oke guys, setelah dilakukan perendaman dengan sulfat, dicuci ya, terlihat mengkilat, mengkilau ya emasnya.
terlihat kuning guys, ini sudah kadar tinggi nih guys, sudah kadar 90 sampai 92 ya. Kalau sudah begini kita timbang aja guys, yuk berapa beratnya ya, mulai dari 0. Oke, 0,08 mili ya, itu artinya 800 mg guys. Oke, 1 gram kurang 200 mili guys ya, karena 1 gram itu adalah 1000 mili ya. Oke, sudah terlihat. Semoga bermanfaat videonya, dan mudah-mudahan bisa menjadikan ilmu ya untuk orang yang mau belajar bagaimana caranya mengolah atau mau mengambil emas dari bebatuan guys ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.